Di video kali ini kita akan membahas another good looking pembunuh berantai bernama Richard Ramirez, di mana di persidangan terakhir pun meskipun dia sudah membunuh dan melakukan kejahatan sekeji itu, dia malah memiliki banyak sekali penggemar wanita. Bagaimana ceritanya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari serial killer pada video kali ini? Tonton videonya sampai akhir bersama aku Devi Puswita. Background Richard Ramirez. Richard adalah seorang laki-laki kelahiran Texas tahun 1960 dan ayahnya adalah seorang polisi bernama Julian Ramirez. Seperti yang kita ketahui, beberapa kasus pembunuhan berantai, background pelakunya selalu memiliki masa lalu yang kelam. Begitu juga dengan Richard Ramirez sehingga dia menjadi monster yang sangat mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Richard Ramirez? Jadi teman-teman, Richard Ramirez dulu pernah mengalami cedera kepala selama 2 kali dan ini membuat dia sering kali mengalami kejang-kejang juga. Dan bukan hanya itu, selain gangguan kondisi fisik yang dia alami, dia juga memiliki ayah yang sangat keras mendidiknya. Ayah dari Richard Ramirez yang merupakan seorang polisi bernama Julian Ramirez ini merupakan seorang ayah yang sangat keras dalam mendidik anaknya. Jadi ketika Richard ini salah atau apa itu sering dibentak-bentak dan juga tidak jarang dia mendapatkan pukulan dari ayahnya. Dan bukan hanya itu lagi teman-teman, seseorang itu bisa dipengaruhi oleh lingkungannya, itu benar banget, dan ini terjadi juga di Richard Ramirez. Ketika Richard remaja, dia sering kali main bersama dengan sepupunya bernama Mike Ramirez yang merupakan mantan dari veteran perang di Vietnam. Jadi Mike ini memberikan dampak yang sangat negatif kepada Richard, di mana Mike ini sering banget ngajak Richard buat mengkonsumsi ganja, menunjukkan foto-foto korban pembunuhan dan pemerkosaan. Dan yang lebih parahnya lagi, Mike ini pernah menembaki istrinya berkali-kali di hadapan Richard sampai istrinya meninggal. Dan setelah itu Mike mendapatkan peradilan dari kepolisian. Namun di sini Mike tidak mendapatkan hukuman karena ketika diteliti ternyata Mike mengalami gangguan kejiwaan. Dan di sana kalau misalkan mengalami gangguan kejiwaan bukannya ditahan dengan tahanan lain ya teman-teman, tapi mereka mendapatkan rehabilitasi. Nah, dari sini kita udah bisa lihat dari mana bibit kekejaman dari Richard ini diperoleh, yaitu dari lingkungan yang buruk bersama dengan temannya yang sangat memberikan dampak negatif, ditambah pola pengasuhan bapaknya yang begitu keras kepada dirinya. Pelajaran buat kita harus milih-milih teman, itu penting banget. Nah, dari sini akhirnya Richard mengalami perubahan yang drastis teman-teman. Dulunya dia yang pemalu, berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Kejahatan Richard Ramirez. Kejahatan yang dilakukan oleh Richard kurun waktunya adalah di Juni 1984 sampai Agustus 1985, dan kejahatan yang dilakukan oleh Richard diantaranya adalah dia merampok, kemudian dia memperkosa dan membunuh beberapa orang meskipun tanpa alasan. Dan yang lebih parahnya lagi, Richard ini adalah seorang pemuja satanik. Kejahatan pertama yang dilakukan oleh Richard adalah ketika dia bekerja di hotel, dia mencoba melecehkan tamu yang ada di sana. Dia masuk ke dalam kamar tamu menggunakan kunci cadangan yang dia punya. Namun untungnya di sini kejahatannya berhasil dihentikan ketika suami korban itu pulang kerja. Akhirnya Richard dilaporkan kepada polisi dan dia dipecat dari pekerjaannya. Kejahatan selanjutnya, pembunuhan yang dia lakukan pertama kali. Pembunuhan yang dia lakukan pertama kali, korbannya adalah seorang gadis berusia 9 tahun dan gadis ini bernama Mei Liao. Dan sadis banget teman-teman, korban ini ditemukan di ruangan bawah hotel dengan kondisi habis dilecehkan, kemudian dibunuh, ditikam berkali-kali dan digantung. Di tahun 1984 juga dia membunuh seorang nenek dengan cara yang sadis luar biasa juga. Jadi leher nenek ini itu digorok sampai hampir putus. Dan belum selesai di situ, masih ada lagi kejahatan yang dia lakukan. Dia masuk ke kereta kemudian membunuh orang yang ada di sana. Dan setiap pembunuhan yang Richard lakukan ini dia selalu meninggalkan tanda kayak apa ya, bisa dibilang jejak gitu teman-teman. Kayak dia pengen memberitahu kepada polisi atau orang-orang kalau beberapa pembunuh ini adalah dia yang melakukan. Jadi dia meninggalkan tanda berupa simbol pentagram, simbol satanik, seperti dia memuja setan seperti yang aku bilang tadi. Richard juga melakukan kejahatan terhadap pasangan suami istri dengan cara dia bobol rumahnya, kemudian dia rampok dan dia bunuh orang yang ada di situ, suami istri ini. Dan yang lebih sadis lagi adalah dia mencongkel kedua mata istri dari korban yang bersangkutan. Dan semua kejahatan yang Richard lakukan ini dilakukan di malam hari, makanya dia mendapatkan julukan Night Stalker. Dan saking ngerinya ini sampai difilmkan oleh Netflix berjudul Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer. Jadi total kejahatan yang Richard lakukan dari tahun 1984 sampai 1985 diantaranya adalah 14 orang yang dia bunuh, 14 rumah yang dia rampok, dan 11 orang yang diperkosa. Singkat cerita, akhirnya Richard ditangkap,
kemudian dia mendapatkan vonis hukuman mati berupa dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dengan gas beracun sampai dia meninggal. Namun ternyata belum sampai dia dihukum mati, di tahun 2013 Richard meninggal dunia dikarenakan penyakit kanker yang dia derita. Ada cerita unik di persidangan yang Richard lakukan. Jadi kita semua kan udah tahu ya kalau Richard itu jahatnya luar biasa. Tapi ternyata malah banyak sekali perempuan yang tergila-gila sama dia karena merasa Richard itu keren dan kelihatan kayak bad boy gitu ya. Tapi memang ya ada sih perempuan yang suka bad boy seperti ini tanpa mengetahui dampak buruk yang didapatkan itu seperti apa kalau memang benar-benar jadi. Nah, dari persidangan yang dilakukan, seperti yang aku bilang tadi, banyak sekali penggemarnya Richard sampai dia menerima 300 surat dari para fansnya. Bukan cuma surat aja, Richard juga menerima foto-foto dari fansnya dengan gambar yang tidak senonoh atau gambar perempuan tanpa busana. Dan dari beberapa perempuan yang suka sama Richard, ada satu beneran yang nikah sama dia, teman-teman. Dia akhirnya memilih Doreen Lioy di antara fans perempuan yang lain dan menikah dengan Doreen Lioy di penjara. Jadi Doreen ini seorang perempuan cantik yang merupakan jurnalis juga, teman-teman. Dia mengaku jatuh cinta kepada Richard dan selama 11 tahun mengirimkan surat kepada Richard, dan kalau di total ada 75 surat yang dia kirim. Nah, di sini pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus Richard Ramirez ini, teman-teman? Pertama, kita coba flashback ke belakang. Richard mendapatkan pola pengasuhan yang keras dari ayahnya. Keras ini belum tentu baik, teman-teman, dan di beberapa kasus yang terjadi, para monster pembunuh-pembunuh itu memiliki masa lalu yang sangat dekat dengan kekerasan. Sehingga kita sebagai orang tua pengen anak kita disiplin, caranya itu bukan dengan kekerasan. Kadang ada ya beberapa bapak-bapak atau ibu-ibu yang bilang, kalau nggak dikasarin seperti ini, dia nggak akan tahu kerasnya dunia itu seperti apa, dia akan semena-mena dan sebagainya. Oke, pada saat orang tuanya memberikan kekerasan kepada anak pada saat itu, anak akan jadi disiplin in that moment, pada waktu itu. Tapi, apa yang terjadi ketika mereka dewasa? Mereka bisa melakukan hal ini kepada orang lain. Jadi ketika mereka jadi orang tua, mereka juga akan melakukan kekerasan yang sama kepada anaknya. Atau yang lebih buruk lagi seperti Richard ini, tidak diatasi sehingga traumanya malah memberikan dampak yang buruk entah terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi buat orang tua atau calon orang tua, ini pelajaran penting banget buat kita. Jangan pernah mendidik anak kita dengan kekerasan. Zaman sekarang kita bisa belajar dari mana saja bahwa pola pengasuhan yang keras itu tidak pernah baik dalam segi manapun. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang tua perlu memperhatikan anak kita itu bergaul dengan siapa, lingkungannya gimana. Seperti yang Richard alami, dia bergaul dengan sepupunya yang toksik luar biasa, yang sangat memberikan dampak negatif terhadap dirinya sehingga dia menjadi monster yang mengerikan seperti ini. Dan buat diri sendiri, kita juga harus memperhatikan teman kita itu gimana, lingkungan kita itu seperti apa. Ketika ada lingkungan yang toksik, lingkungan yang negatif, kita udah tahu itu, jangan kita merasa aman, tidak akan terpengaruh dari mereka. Enggak kok, aku bisa jaga diri baik-baik. Tidak ada yang tahu ya teman-teman ketika kondisi emosi sedang labil itu gimana, kita lagi stres atau galau dan seperti apa, kita bisa ngikut kayak gitu aja. Jadi kita perlu memperhatikan lingkungan kita dan memilih lingkungan yang baik. Pakai baju aja kita milih ya yang baik buat kita seperti apa. Masa temen itu kita nggak milih ya. Pelajaran yang ketiga ini yang utama, kita berdoa sama Allah, kita minta perlindungan sama Allah. Jadi segala keburukan dalam bentuk apapun dan dibersamakan, digolongkan ke dalam lingkungan yang positif. Jadi itu teman-teman pelajaran bisa kita ambil. Semoga kedepannya kita lebih berhati-hati. Dari sini kita juga dapat kesimpulan bahwa tidak ada manusia yang terlahir jahat. Semuanya terlahir dengan hati yang bersih dan baik, tergantung ketika masa pertumbuhan dia bersama dengan lingkungan yang seperti apa. Dan bukan hanya berhenti di situ ya, kita sebagai manusia itu juga bisa memilih. Ketika kita sadar lingkungan kita negatif, itu bagaimana kita membersihkan hati kita, bagaimana kita mengatasi ketidaknyamanan itu dan menjadi manusia yang lebih baik. Kita punya pilihan terhadap itu. Allah memberikan kita akal untuk tahu mana yang baik untuk diikuti, mana yang tidak baik untuk dihindari. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di another serial killer atau di another story bersama aku Devi Fusrita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.